Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita panjatkan pujian dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa dalam hari ini kita bisa berkumpul di sini, masih diberi rezeki sehat, rezeki waktu ya, dan rezeki kuota sehingga kita bisa hadir dalam perkuliahan kita dengan pembicara tamu Ibu Fitra ini. Tak lupa pula kita panjatkan salam kita sampaikan salam kita kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita kelak mendapatkan syafaat dari beliau. Untuk memulai kuliah kita hari ini, mari kita mengucapkan basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, boleh nih di mute ya nih. Sebelum kita mulai ya, tak kenal maka tak sayang, maka saya akan menjelaskan dulu atau membacakan CV dari Ibu Fitra. Sebentar, saya share dulu ya. Oke, nama lengkapnya adalah Ibu Fitra Aini ya, Managing Director of PT Unggul Boga Indonesia. Oke, waduh ini panjang sekali work experience-nya ya, formal education-nya di SD Negeri 2 Lubuk Linggau, SMP Negeri 1 Lubuk Linggau, SMA Negeri 2 Metro, kemudian di Bandar Lampung University, jurusan Marketing Management ya, dari program studi Marketing Management. Oke, untuk work experience-nya ya di tahun 2006 beliau adalah Marketing and Public Relation di UBL ya. Kemudian menjadi Customer Service pada PT Bakri Telekom tahun 2007. Kemudian di tahun 2008 menjadi Account Eksekutif PT Bakri Telekom. Tahun 2009 sampai 2012 beliau menjabat sebagai CRM PT Bakri Telekom. Kemudian di tahun 2013 sampai 2014 sebagai Team Leader Gerai and Customer Service PT Bakri Telekom. Di tahun 2014 sampai 2015 menjadi Head of Koordinator Area PT Bakri Telekom. Di tahun 2016 menjadi Owner Fitra Spring Roll. Saya belum nyicip loh Bu Fitra. Nanti kapan-kapan kalau ini ya. Kemudian di tahun 2016 sampai 2019 ya sebagai owner Tumpeng Enak. Tahun 2019 sampai sekarang sebagai owner sekaligus juga managing director dari PT Unggul Boga Indonesia, yaitu yang brandnya adalah Sedop Nasi Kuning dan Tumpeng. Di tahun 2018 sebagai Bank Indonesia as Business Coach in Lampung New Entrepreneur Program di tahun 2018. Kemudian Informatics and Business Institute Dharma Jaya as Business Coach in Business Incubation Kemenristek Dikti program 2018 sampai 2019. Kemudian di Toko Emas dan Berlian Safari sebagai Business Coach di tahun 2019. Dan sebagai TDA as mentor di tahun 2019 ya. Untuk workshop dan sertifikasinya sebagai Smart Business Map Coach by Budi Isman SBM Pro Indonesia, kemudian Brand Master Class by Dodi Zulkifli, Leadership by Jamil Azaini, kemudian How to Building the Business Team by Teguh Wibawanto. Oke, kemudian Neuro Linguistic Programming atau NLP by PT Bakri Telkom. Soft Skill Communication and Service Excellence by Dramaga. Kemudian adalah sebagai Sales Skill PT Bakri Telekom. Oke, sudah saya bacakan banyak sekali pengalaman beliau ya. Jadi saya rasa sharing hari ini bisa kalian ambil banyak dari beliau. Oke, Bu Fitra, waktu dan tempat saya persilahkan. Ini mau langsung saya share materinya atau di close dulu, Bu?
share aja langsung nggak apa-apa. Karena kan memang Oke. untuk CV-nya udah dibacakan ya. Iya. Perkenalan. Iya. Langsung ya Ibu ya ini. Iya, boleh. Assalamualaikum Silakan. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya sih panggilnya teman-teman aja ya. Biar kita merasa sama ini, sama-sama muda ini. Walaupun kita udah jauh banget usianya. Agak jauh kayaknya. Jadi teman-teman di sini bagian pemasaran juga ya Ibu ya? Kebetulan mereka ini ada kelas kewirausahaan. Kewirausahaan. Ya, jadi mereka nanti ada proyek untuk harus punya usaha untuk proyek di kelas saya ini gitu. Jadi harus dari awal sampai akhir sampai jualan beneran itu harus dikerjakan step by step seperti itu. Step by step. Oke, kalau gitu. Jadi gini, kebetulan saya juga seorang coach ya. Jadi kan itu ada juga coach yang dimana saya terbiasa untuk mengcoaching teman-teman. Nah, di sini nanti sistemnya kalau untuk belajar teorinya itu banyak di kampus nih, Bu Ade lebih oke lah kalau teorinya. Kalau di sini saya lebih ke prakteknya atau nanti teman-teman mestinya nanti harus interaktif lah ya di sini ya. Karena memang saya sebagai praktisi, jadi kita saling ini aja. Saling sharing aja, nanti apa yang pengen ditanyakan nanti saya jawab, nanti kita sama-sama mendapatkan insight di sini. Ya. Saya yakin nanti di kelas ini saya juga akan banyak mendapatkan pelajaran. Karena basically saya juga masih belajar. Umur hidup memang harus terus belajar ya Bu ya. Iya, nggak boleh berhenti kita belajar. Jadi kita udah mulai aja ya. Ya, boleh. Kasih judul memanfaatkan behavior target market di masa pandemi. Kenapa saya kasih judul ini? Karena di luaran sana banyak sekali orang yang mengeluh, wah ini pandemi nih, otomatis bisnisnya akan turun nih bisnisnya. Wah pandemi nih, bagaimana nih kita berpikir supaya bisnis kita tetap stay. Dan alhamdulillah di Sedop ya saya sebutkan, karena kan kita brandnya Sedop. Ini memang kita kawal terus di saat pandemi sampai sekarang terus grow. Jadi kita nggak ngerasa ini, wah teman-teman di luar sana pada ngeluh nih, wah turun nih bisnis kami gimana ya itu. Akhirnya kita buka forum juga bagaimana tetap grow. Nah, kenapa bisa grow? Di sini kita belajar tentang behavior target market kita. Oke, kita buka slide-nya ya. Oke, udah kelihatan ya? Sebentar. Yang keempat ya. Oleh langsung keempat ya, oke. Iya, ini kan nih. Jadi kan yang ketiga, bisakah bisnis kita bertahan di saat pandemi? Bisa banget. Bahkan kita ngeliat peluang banyak banget di saat pandemi. Menyesuaikan dengan keadaan ya Bu ya? Iya. Jadi kita berbisnis itu menyelesaikan problem dari customer kita. Bagaimana kita pahami akan worry-nya customer kita. Ketika kita buat produk, wah ini contohnya nih, saya membuat nasi kuning. Worry-nya customer apa sih selama ini yang ada di luar sana? Oh ya, mereka bilang nasi kuning pada umumnya kemarin itu nggak bisa dimakan karena keras atau karena ketan semua. Nah, kita tarik worry-nya mereka. Jadi bagaimana kita bisa menciptakan sesuai apa yang dimau dari konsumen itu. Nah, ketika teman-teman nanti mau menciptakan produk, coba cari worry-nya dari target market kita. Jadi, kita berbisnis itu biasakan menggunakan data. Kalau saya bilang itu biasanya bisnis by data. Kita cari worry-nya dulu dari customer, baru kita ciptakan produk kita. Jadi kita nentuin target dulu ya Bu ya? Iya, targetnya dulu. Target market kita ya. Ya. Nih, di sini 20 alasan teratas startup itu gagal move on atau gagal untuk naik nih. Yang paling tinggi itu no needed market. Jadi nggak ada orang butuh. Jadi dia buat sesuatu yang nggak dibutuhin orang. Iya, kalau orang nggak butuh ya kenapa mesti orang tuh nggak butuh loh mau produk kita. Kadang-kadang kebanyakan nih pengalaman saya di lapangan ya Bu Ade. Ya. Banyak banget UKM di luar sana menciptakan produk yang memang nggak dibutuhkan. Unik nih produknya, tapi orang nggak butuh. Oke, I see. Ya. Jadi kita bagaimana
menciptakan produk itu, namun orang banyak yang butuh menjawab pertanyaan-pertanyaan orang, worry-nya orang. Kita memberikan solusi tadi. Tahu Problem worry-nya baru orang. solusi ya, kita pikirin ya. Iya, Oke, jadi brainstorming-nya itu dulu ya, Bu. iya Worry-nya. betul. Oke. Nah, yang kedua, turn off cash. Cash-nya nggak ada nih. Nanti ini kita bahas di lanjutnya ya. Nanti ya boleh nanti kalau emang mau sharing lagi. Yang pertama kita no limit market dulu. Ya. Nah, sekarang kita akan petakan siapa sih marketnya dulu, Bu. Ya. Nah, next ya kita ya langsung. Sedikit materinya, Bu. Kita nanti kita bisa padatkan kan nanti teman-teman bisa interaksi. Ya, oke. Nih, mari kita petakan segmentasi market kita. Oke, di sini ada. Nah, ini teman-teman. Teman-teman harus paham nih. Setelah teman-teman punya produk, itu teman-teman mestinya tahu nih mau lempar kemana atau mau ke siapa kita akan yang mempunyai masalah tadi. Kita harus petakan. Jadi nggak ada namanya kalau produk tua semua orang mau beli produk kita. Enggak. Nanti kita masuk ke studi kasus nih. Oke, kita pelajarin dulu. Market segmentasi kita itu ada 4 ya. Ada geografi, itu kota, kota kelas, dalam atau luar negeri, jenis daerah. Yang kedua, demografi. Demografinya jelas kita. Gendernya apa, usianya berapa, kelas ekonomi apa, pekerjaannya apa. Nah, yang ketiga, psikografi. Itu minat referensi atau kesukaan. Yang kelima, behavior. Nah, dari behavior ini kita belajar dari kebiasaan tadi. Nah, ini yang mau kita kotak-katik nantinya. Wah, teman-teman temuin dulu deh behavior nih. Udah tahu nih orang yang punya solusi, punya masalah siapa, kita yang menentukan solusinya. Terus behaviornya apa? Contoh nih, kita contoh kasusnya kalau di Tumpeng nih, di Sedop. Kita petakan tuh ada 20 behavior. Jadi itu memetakannya berdasarkan pengalaman atau berdasarkan pengamatan, Ibu? Yang pasti kita coba tarik pengalaman dan coba kita petakan lewat data, Ibu. Oh, data ya. Oke, baik. Tahu nih produk kita nih misalnya. Oke nih, contoh dari Pizza Hut. Pizza Hut itu urban area yang punya daerah perkotaan. Apa iya Pizza Hut kalau ini ada nggak gerai-gerai Pizza Hut itu di kampung-kampung? Pasti nggak ada. Ada di kota-kota besar. Ya, betul. Jadi kita petakan dulu dia geografinya di kota-kota besar. Yang pasti dia di kelas 1 atau dalam negeri dan luar negeri dia ada. Clear dulu nih segmentasinya. Baru kita tahu. Nah, yang kedua itu kita petakan lagi demografinya. Laki-laki atau perempuan gendernya nih. Contoh nih, kalau demografi itu untuk susu bayi, itu biasanya siapa yang suka beli? Yang pasti ibu. Jadi kita punya bayangan dulu nih, sebelum produk ini mau kita jual, kita punya bayangan dulu. Oh ya, saya mau jual kemana, ke siapa? Kenapa di susu bayi itu ada level-level dan kelas-kelasnya itu. Jadi kita mempersingkat waktu nanti kalau mau kita jualan nih. Tuh. Jadi kita masih tahu dulu. Nah, di kelasnya, pekerjaannya. Kalau kami tuh di Sedop tuh udah paham banget. Misalnya nih, rata-rata tuh dari Instagram sekarang udah kasih clue ya. Kalau kita pakai Instagram bisnis, teman-teman, di situ ada clue-nya. Dia gendernya berapa, usia dari berapa sampai dengan berapa yang mengikuti kita. Terus rata-rata untuk gendernya perempuan, kelas ekonomi kelas A, menengah ke atas. Pekerjaannya nih, misalnya di Tumpeng itu pekerjaannya banyak karyawan atau misalnya karyawan swasta atau karyawan PNS, ASN. Nah, nanti akhirnya kita memetakan. Jadi kita punya gambaran dulu. Nih, oke, nih pertama misalnya nih, oh Sedop ini suka masuk ke bank. Kita petakan berapa bank yang ada di Bandar Lampung.
Oh iya ya, ke situ ya ininya ya, ngaitkannya ya. mulai Oke. dari bank, Hmm. mulai dari bank swastanya, mulai dari BUMN-nya, bahkan kita tuh detail nih. Kita namanya ada tim CRM juga, saya bentuk di Sedopnya ada tim CRM. Di tim CRM-nya paham nih, oh ya Bank Mandiri itu ada 11 cabang di Bandar Lampung. Sampai dengan karyawannya pun kita tahu. Berapa ya per ininya, per cabangnya ya? Karena nanti di tanggal 2 Oktober Bank Mandiri itu ada ulang tahun. Jadi tanggal 2 Oktober kita itu nggak kehilangan nih target market kita. Oh iya. Pasti repeat order. Itu sampai dengan 1000 porsi mereka repeat order karena mereka ada 1000 karyawan. Itu contoh kasusnya. Nanti kita bahas teman-teman. Nanti kalau teman-teman sudah punya bisnis, boleh kita bahas di sini. Atau punya pandangan bisnis ya. Oke, beberapa sepertinya ada Bu yang sudah punya. Nah, terus kita masuk ke psikografik. Psikografik ini ingatnya, preferensi kesukaan. Nanti kita mulai dari usia. Nanti ketahuan nih, misalnya usia yang kuliah itu katakanlah mereka sukanya makannya cireng, belum suka PMP. Yang harga 5 ribuan, nggak sesuai dengan kantongnya. Makanya buat bisnis cireng, oh iya, kita cocoknya nih ke mahasiswa kayaknya deh cireng, atau ke anak-anak SMA deh kalau cireng ini. Karena kalau mau makan PMP 1, 2, 3, nggak sesuai dengan kantongnya. Baru makan 2 udah habis, atau makan 4 udah habis uangnya. Dapatnya dikit, Bu. Iya, itu contohnya. Nah, yang terakhir, ini salah Inggrisnya, behavior. Iya, behavior ya. Perilakunya. Nah, kita paling enak bermain di perilakunya konsumen. Contohnya sekarang, perilaku konsumen kemarin kan orang mau hidup sehat. Karena ada pandemi. Ya. Jadi perilaku konsumen harus menggunakan masker. Timbullah namanya orang mulai berjualan masker. Mulai dari masker nih, bisa kita mau buat bisnis nih, misalnya masker anak-anak, usianya saya mau ambil dari 6 tahun sampai 10 tahun. Berarti kan kita buat produknya, maskernya berbentuk seperti anak-anak, yang anak-anak suka, size seperti anak-anak. Terus anak-anak nemunya di mana nih misalnya? Oh, di perumahan-perumahan baru yang memang ibu-ibunya yang baru melahirkan misalnya, atau ibu-ibunya yang masih ibu muda. Bisa cari tempatnya di sana, misalnya di grafiknya. Nah, setelah itu dari masker berkembang lagi ya. Ada namanya strap ya. Strap masker. Nah, oh iya, masker juga macam-macam ya. Iya, karena orang worry nih, taruh masker di tempat, kalau makan taruh di tempat orang, oh ya bagaimana berpikir supaya masker ini nggak hilang atau gimana gitu. Ya, benar. Mereka akhirnya buat kalung masker yang di belakang, itu strap masker yang namanya. Iya. Itu pun harus kita kelompokkan lagi, strap masker ini buat laki-laki atau buat perempuan. Biasanya laki-laki males ya. Laki-laki males. Nah, berarti perempuan. Tapi sudah ada juga Ibu Ade yang laki-laki itu pakai kulit kalau nggak saya juga nama. Dia nggak mau yang manik-manik ya, dia mau kulit ya. Iya. Ya, dia kulit gitu. Jadi tergantung kita tuh melihat peluangnya, worry-nya orang tuh di mana. Tuh. Ya, banyak sih kelihatan sekarang untuk yang menyesuaikan dengan ini ya, dengan situasi pandemi itu banyak banget muncul barang-barang yang sekarang peluangnya. Peluang di situ ya berarti ya. Peluangnya di sini banyak banget. Jadi kita behaviornya apa lagi? Contohnya nih sekarang orang mau hidup sehat, orang banyak main sepeda. Mulai timbul pedagang sepeda. Nah, jadi nanti buat apa? Mulai lagi ada yang kostumnya, jaketnya, topi ya itu, jaketnya. Dari atas sampai bawah satu set gitu ya. Betul. Oke. Jadi kita boleh tanya jawab deh sekarang, saling sharing ya. Ya. Coba saya buka chatnya dulu ini. Oh ya, nanti buat yang bertanya nanti ada ininya ya Bu Ade ya, ada hadiahnya ya. Iya, lupa diumumin. Untuk penanya ya yang mau bertanya di sini atau bertanya semua atau ada yang menjawab, Bu?
Boleh bertanya semua atau menjawab boleh nanti. Oke, bertanya ya, Saya kita kasih nggak batasin kesempatan. ya. Kita kasih kesempatan sharing sebanyak-banyaknya ya. Jadi nanti yang bertanya itu akan dapat voucher ya Bu ya bentuknya ya. Voucher ya. Ya, voucher untuk tumpeng mini dari Tumpeng Sedap. Aduh, enak loh. Saya nggak boleh Bu ya, untuk mahasiswa ya. Iya. Oke, ini kita udah bisa mulai nih. Siapa yang mau yang mau bertanya, boleh raise hand atau boleh langsung ngomong. Ayo, ada 5 tumpeng mini menunggu kalian. Apalagi nih yang sudah kemarin yang sudah brainstorming, yang udah menentukan mau jualan apa, mau selanjutnya seperti apa, Ibu boleh juga mau Ya, ditanyakan. boleh kita bahas di sini. Sebenarnya mereka ini udah brainstorming, dan sudah ada keputusan mau jualan apa sih kalau sesuai timeline saya ya Bu ya. Iya, kita lihat ini. Atau yang sudah punya ini sendiri, sudah punya usaha sendiri, Boleh. boleh ya. Terbuka aja mau bertanya tentang apa, silahkan. 5 tumpeng mini menanti kalian. Ayo jangan malu-malu. Siapa yang mau nanya? Boleh langsung unmute ya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa? NPM 210 015 014. Becky. Ingin bertanya. Becky ya? Ya, Bu. Oke, Becky, silakan. Untuk masa pandemi sekarang ini kan kondisi keuntungan dan kerugian pasti dipertimbangkan ya, Bu ya. Dalam artian saya ingin bertanya, Bu. Boleh. Saya ingin bertanya secara rinci bagaimana jika usaha selama pandemi, kerugian usaha selama pandemi, dan keuntungan yang masih bisa dihasilkan. Itu aja, Bu. Dalam kondisi menghadapi kondisi yang... Ini kamu udah ada usahanya atau belum, Becky? Sudah ada, Bu. Oh, sudah. Ya, boleh di-share usahanya usaha apa, nanti kita jadiin kasus, bisa di kasus di sini, nanti kita bahas bareng-bareng ya. Ah iya, lebih enak itu. Ayo, apa Becky ininya? Ini, Bu. Rumah makan, Bu. Rumah makan. Rumah makan sama dong sama saya cuma bukan rumah makan. Yang pengen saya tanyakan tadi, kita kembali lagi ya ke tadi ya, target market kita. Nah, pertama rumah makannya di mana? Becky, posisi rumah makan di mana, Becky? Di Kota Bumi, Lampung Utara, Bu. Kota Bumi, oke. Oke. Nah, target marketnya awalnya siapa ya? Makanan yang dijual apa, Becky? Makanan siap saji, Bu. Ya, seperti... Oh, siap saji. Oke. Siap saji, berarti orang untuk ini ya, dine-in ya, makan di tempat ya, Becky ya? Iya, Bu. Ya, nah dengan adanya pandemi ini pasti kemarin juga sama seperti kita ini di awal pandemi 2019 ya kalau nggak salah ya, 2019 atau 2020, 16 Maret 2020 anak-anak udah mulai nggak sekolah. Ya, itu begitu April atau Maret itu di Lampung dinyatakan ada 1 orang ya. Ya, ya. Itu penjualan kita tuh biasanya kita di angka rata-rata tuh misalnya dapat berapa customer, tiba-tiba drop 2 hari. Dan benar-benar nggak ada penjualan. Ada cuma 1-2 orang worry banget nih. Begitu orang worry banget, kita tarik nih kesimpulan, oh kenapa nih orang worry, orang takut untuk belanja, oh mereka pengen aman, safe. Jadi kita ambil, oke, mereka nggak perlu ambil, bagaimana kita kemas, akhirnya kita delivery order. Nah mungkin kalau untuk di Becky ini orang khawatir makan di tempat. Ya, jadi, betul. Oh, ketika dia masuk ke rumah makan nggak mau. Nah, mau nggak mau kita sebagai pengusaha kita cepat mengambil keputusan. Oke, misalnya di rumah makan bagaimana kita sekarang nggak perlu lagi terima orang dine-in, kita coba perkuat di online-nya. Tuh.
Kenapa? Mesti di awal tadi kita paham banget siapa customer kita. Udah tahu nih customer kita, misalnya nih membiasakan pakai data. Oke, yang datang ke rumah makan kita ini misalnya orang di daerah A, rumahnya di daerah B misalnya, usianya berapa, kerja di mana. Jadi kita nggak kehilangan jejak ketika kita mau menawarkan lagi produk kita. Sudah pasti kan nanti Becky udah punya pelanggan tetap tuh di ininya, di rumah makannya. Untuk wilayah di Kota Bumi Lampung Utara saat ini belum ada Gojek, Bu. Jadi Kita kalau nggak mau pakai Gojek juga loh. chat aja, Bu. Iya, kita nggak pakai Gojek kita. Iya, Bu. Kita nggak pakai Gojek juga. Jadi Sedop ini nggak pakai Gojek, murni kita punya, bahkan kita pakai Ghost Kitchen atau Cloud Kitchen. Kita tidak punya tempat untuk makan, kita hanya mempunyai toko di online. Nah, ketika kita menghadapi pandemi ini, di mana-mana itu orang berbondong-bondong untuk memperkuat online-nya. Jadi saran saya, bagaimana Becky darinya awalnya offline itu juga pindah ke online juga. Kalau sekarang kan udah mulai oke nih orang makan di tempat. Nah, setelah kita pindah ke offline, ke online, itu kita analisa, oh siapa aja dulu ya yang pernah ini makan di tempat kita. Nah, untuk saran saya sih, sekarang udah mulai buat data. Siapa aja sih yang kunjungan ke tempat kita. Bu, kalau sebelum-sebelumnya kita nggak pernah merhatiin konsumen kita, terus kita nggak punya data, terus kita ngumpulinnya sekarang gimana Ibu ya? Nah, mulailah tahu sekarang, minimal ada nomor WA-nya sekarang. Ini kan teman-teman di Bandar Lampung udah banyak nih, yang paling sering banget ngomongin by data tuh aku nih misalnya, dari dulu suka ngomongin by data. Akhirnya mereka rumah makan tuh minimal mereka punya nomor WA lah. Jadi jadi customer itu bukan kita perlakukan, oh ya udah pokoknya yang penting dia beli terus pergi, kita nggak pernah mau tahu sama customer, nggak boleh gitu ya berarti ya? Nggak bisa begitu. Karena kesempatan kita untuk mencapai ini, nanti kita panjang nih kalau ngomongin, nanti ada brand lagi. Bagaimana kita bisa punya bisnis sustainable gitu kan, jangka panjang. Kita memikirkan bisnis itu bagaimana 25 tahun ke depan. Oh iya, jangan sampai model kita nggak balik Ibu ya. Iya, 25 tahun ke depan. Tadi bermulai dengan data. Oke, data. Ternyata memang jualan itu nggak boleh nggak ini ya, nggak care sama customer ya. Jangan yang penting dia beli punya gue deh, udah deh, habis itu udah bodo amat siapa sih gitu ya. Nggak bisa berarti ternyata. Oke, data penting ya. Bahkan kami di Sedop pun mempunyai misi itu menjadikan pelanggan kami pelanggan seumur hidup. Ya, mantap. Karena memang kita harus jangka panjang ya Bu ya, memikirkannya ya. Oke. Karena tahapan nih, teman-teman nih, yang nanti mau mulai usaha, tahapan dari berbisnis suatu produk itu ada 4 tahapannya. Ya Bu, apa aja Bu? Pertama itu aware, orang harus aware dulu nih. Bagaimana kita orang mau beli kalau nggak aware? Oke. Aware dulu. Yang kedua itu mereka try, cobain. Oh iya, cobain ya. Ya. Yang ketiga mereka buy. Baru membeli ya. Yang keempat repeat. Repeat, oh itu yang paling penting, repeat order. Nah itu betul sekali. Jadi kalau di Sedop itu kita punya nih tingkatan pelanggan, ranking pelanggan udah ada nih. Oh misalnya yang ini setahun ini ngasih kita sekian. Oh ini, nah contohnya kayak di bank-bank besar atau di mana itu nasabah prioritas. Nah, jadi ada perlakuan khusus juga ya buat ini kita ya, customer kita ya. Oh gitu. Kalau kita nggak pakai data, gimana kita mau tahu? Iya. Apa, kesukaannya apa? Nah, yang kedua, di saat pandemi ini, bagaimana kita tadi sudah punya data kita kelola. Oh, si ibu ini sukanya makannya rendang misalnya. Bagaimana dia kebiasaan dia tuh beli rendang berapa bulan sekali? Oh, dia sukanya sebulan sekali. Nah, kita mulai lagi. Oh, bulan besok kita tawarin ke orang yang sama. Jemput bola. Jemput bola akhirnya. Jemput bola, iya sip. Oh iya benar-benar harus ada data. Gimana kita mau jemput bola kalau nggak ada data ya Bu ya? Benar.
Betul. Seperti Oke. nih contohnya, Hmm. kita punya data lengkap nih. Adiknya Bu Ade itu suka banget kalau anaknya 2 nih, kalau ulang tahun di bulan berapa pasti kita follow up. Ah, Dia pesen bento kita itu kan. Nah, iya. untuk keberlangsungan bisnis kita, data itu nanti setiap tahun dia akan menggulung seperti bola salju. Oke. Bertambah. Nah, jadi untuk kemungkinan kita maafnya ngomong gitu ya, misalnya bangkrut atau gimana, kita nggak ada. Karena kita selalu tadi, market kita ada. Nggak ada namanya no needed market. Market kita udah ada, tinggal bagaimana kita mengelola data tadi. Jadi kalau kayak kasusnya si Becky ini kan dia di Kota Bumi ya. Jadi kalau saya pikir ya kalau rumah makan mungkin sasarannya dekat perkotaan atau enggak, ada perkantoran atau enggak gitu ya. Kita cari tahu dulu ya. Kita tahu dulu. Kalau saya bilang ke teman-teman, nih untuk kita ke online, walaupun kita offline, anggap aja kita pindah ke online itu kita mesti tahu dulu 5 km sekitar kita siapa. Iya. Kalau memang kita nggak punya data. Kalau kita nggak punya data ya, jadi kita lihat dulu ya sekitar kita ya. Kemungkinan kan yang beli ke kita itu yang sekitar kita itulah ya, sampai dengan 5 km. Sekali, karena kan nggak mungkin jauh-jauh banget orang mau makan. Oke. Kalau misalnya kayak ada ini, ada kantor ya, bisa aja kita udah apa namanya? Bisa kita bilang bisa kita anter ke sana untuk makan siang, terus kita kasih menunya khusus ke sana gitu ya. Terus nanti ada program diskon, ya boleh bisa tuh Becky. Atau ada apa Jadi lagi? kita jangan sampai kita tunggu aja kan gitu. Ya kalau nunggu aja ya emang susah ya Bu ya. Apalagi misalnya ya misalnya lingkungan kita itu juga belum terbiasa online juga kita agak repot ya. Ya, jadi kita tahu dulu behavior-nya untuk pindah ke online tuh harus kita analisa. Ini customer kita yang kira-kira nih bapak-bapak doyan nggak sih main online? Kalau nggak suka, kita paksain online nggak bisa juga. Jadi kita juga nggak bisa telan mentah-mentah. Oke, mereka biasa makan di sini, misalnya di 5 km itu semua kantor. Oke, kita jemput bola. Bagaimana caranya? Kita kasih brosur, kita kasih flyer. Betul itu, betul itu. Mulai nanti edukasi lah, bagaimana mereka aware lagi. Dicari tahu juga yang apa ada peringatan apa gitu di kantornya ya. Misalnya ulang tahun itu tadi ya. Iya. Iya benar-benar. Behavior-nya banyak banget sebenarnya. Jadi kita harus jeli banget itu kan. Kalau di Sedap itu misinya menjadikan pelanggan seumur hidup, dari mereka lahir sampai mereka maafnya wafat pun kita jadi pelanggan kita. Iya, dikejar repeat order, ya betul itu. Becky ada yang mau ditanyain lagi? Mumpung nih lagi dibahas kamu loh. Mana nih Becky-nya? Iya Bu, saya ingin bertanya lagi Bu. Ya silakan. Selama masa pandemi COVID ini kan kita dibatasi melakukan aktivitas apapun Bu ya. Nah, saya ingin bertanya Bu, bagaimana cara kita untuk menggait pelanggan bisa membeli produk itu Bu, khususnya yang bersifat offline dan online Bu. Jadi keterbatasan itu mindset kita aja. Jadi berbatasan itu kan dalam artian gini, orang tidak boleh dalam berkerumun datang. Orang nggak boleh berkerumun datang, berarti kitanya bagaimana tadi jemput bola lagi nih misalnya. Kita mengedukasi mereka tuh, kita tarik nih worry-nya mereka tuh kenapa sih nggak mau makan di kita? Kebanyakan di rumah makan tuh karena nanti nggak boleh bergerombol. Tadi. Jadi kalau misalnya ada kantornya, yaudah kita datengin mereka. Mereka ada work from home, coba ditawarin makan siangnya masih bisa di kita, gitu kan. Jadi kita antar, bagaimana kita menjamin worry-nya si customer itu agar tetap terjaga. Kita kalau di Sedap tuh ada layanan delivery. Ya, jadi nggak pakai Gojek ya Bu ya? Ya. Spesial ya Bu. Spesial. Gitu. Itu Ibu kerjasama atau karyawan sendiri? Karyawan sendiri. Ya. Delivery.
Ya Jadi itu kalau mau jemput bola ya memang harus ada service delivery-nya, bener. Kita dijamin mereka pakai masker, mereka pakai hand glove gitu kan. Kita jamin worry-nya customer tadi. Jadi kita gali dulu si Becky. Sebenarnya kita tuh jangan sampai berbisnis tuh berasumsi. Kita tahu nih maunya customer tuh apa, baru kita cari solusinya. Karena Boleh kita, juga banyak ngobrol biar tahu sama konsumen. Jadi itu ya harus ramah berarti. Senggangannya kasirnya gitu ya. Jadi kalau sama customer tuh maunya mereka tuh apa gitu. Nanti kita petakan. Misalnya nih contoh, kita tanya, awalnya saya juga masak itu nggak pinter-pinter banget dan nggak enak-enak banget. Awalnya saya buat tumpeng gitu kan. Tapi kita review dari konsumen, apa sih misalnya? Oh ibu misalnya kurang asin. Oke, dari 10 ini yang bilang kurang asin katakan 8. Oh berarti benar. Nah, terus kita bahas lagi, kelembutannya gimana Bu? Oh keras nih. Oh ya, berapa orang? Hampir semua. Berarti kita harus bebenah lagi. Oke. Produk kita itu sebenarnya kalau sudah ngangenin di customer, itu bahkan mereka cari walaupun dalam keadaan pandemi. Dan kita memang harus ada interaksi juga ke customer kita. Sama satu lagi, kalau nggak salah setahu saya tumpeng sedop itu kapan aja dipesan ada ready ya. Soalnya kalau tempat lain kita tiba-tiba aduh lupa Bes, hari ini ada ini mau ngasih tumpeng sama orang. Aduh nggak bisa, harusnya H-1 kalau mau pesen tumpeng. Kalau tumpeng sedop mah ada ready ya, insya Allah ya. Selalu ready, dadakan juga bisa. Nah itu dari customer juga itu kita ambil. Berarti itu keunggulannya ya. Jadi kita mungkin itu bisa jadi inspirasi juga ya buat yang lain ya. Sesuatu itu kita harus unggul dari yang lain. Apa nih yang bisa kita kasih ya nggak di servis itu ya berarti ya. Betul. Produk itu harus punya value juga. Value apa nih? Nanti sampai jadi gini, ketika kita sudah emang masyarakat sudah aware, sudah paham dengan kita harus kasih value ke ini pelanggan kita. Bagaimana kita menciptakan produk sampai mereka diingat banget. Dan ingat, tapi mesti loyal juga. Jangan sampai kayak BlackBerry. Orang semua ingat, tapi orang nggak loyal. Akhirnya kita nggak dapat profit kan. Ditinggal dia. Iya. Ya itu kemarin tuh ada temen kan, aduh aku lupa ponakanku ini ulang tahun minta nasi tumpeng, aku nggak sempet buatin, udah pesen aja di Sedop lah, bisa tiap hari, oh iya ya, akhirnya dia pesen kok minggu lalu. Ya, bener-bener lupa, jadi, wih boleh juga ya ininya ready kapan aja, soalnya kalau tempat lain bakal ditolak, nggak bisa, H-1 itu juga kadang kalau udah kenal banget baru dia mau H-1. Iya. Jadi Becky juga di rumah makannya memang nanti harus ada produk unggulan, produk yang memang dikenal banget sama konsumen. Ibaratnya konsumen udah jatuh hati loh. Oh, saya tuh nggak mau walaupun dalam pandemi pokoknya pengennya misalnya ayam bakarnya si rumah makannya Becky. Misalnya gitu. Jadi harus benar-benar ada produk yang diunggulkan. Unggulannya ya. Iya. Nanti yang lain menyertai ya ketika kita udah ada yang diingat orang ya. Iya. Ada lagi Becky? Yang lain kalau ada yang mau nanya? Masih ada 4 voucher tumpeng mini. Anissa Bu, Anissa mau bertanya. Siapa? Namanya siapa? Bunga Bu. Bunga, oke. Anissa Divia Bu mau bertanya. Boleh. Ini baik Ibu. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi di sini Bu mohon izin, kan ketika saya mempelajari bahwasanya ilmu di bidang manajerial itu kan ada yang namanya kecerdasan budaya ya Bu. Di mana kecerdasan budaya itu terdapat 3 aspek, yaitu yang pertama aspek kognitif, aspek fisik, lalu ada aspek emosional. Nah jadi di sini kan saya sebagai seseorang yang menginjak usia remaja menuju dewasa itu mempunyai kelemahan pada salah satu aspeknya Bu, terutama di aspek emosional, di mana di sini saya belum bisa mengendalikan emosi dengan baik, mood dengan baik, lalu belum bisa menangani
sebuah tekanan yang mungkin berbeda dari budaya yang berbeda di suatu tempat gitu Ibu. Jadi pertanyaannya bagaimana kebiasaan Ibu ketika Ibu itu masih kuliah sehingga kebiasaan itu tuh bisa menjadi sebuah hal yang ternyata bisa membiasakan diri menjadi manajer yang baik dengan kecerdasan budaya yang baik pula Bu, terutama di aspek emosional seperti itu Bu. Oke. Yang pasti makasih Bunga ya atas ini pertanyaannya. Untuk teman-teman nih nanti yang memang udah 2 orang nanya, saya udah share nomor WA tuh di chat ya, nanti boleh simpan di save ya untuk tumpeng mininya. Jadi gini Bunga, satu hal, ini lagi banyak banget, lagi marak banget ya, apalagi dengan kondisi sekarang ya, tingkat stres sangat tinggi ya, yang biasanya kita nggak biasa kuliah online, tiba-tiba online, itu kan banyak banget. Saya hampir menemukan beberapa anak teman saya itu yang depresi dengan kondisi sekarang. Nah, artinya Bunga sekarang sudah menginjak kuliah, artinya sudah mulai dewasa lah saya katakan ya. Tadi, bagaimana menyikapinya? 1, positive thinking. Positive thinking. Ketika ada orang misalnya nih, saya emosi ini misalnya, saya tuh nggak bisa banget nih disenggol orang sedikit, ya udah. Kita tuh hanya bisa mengontrol faktor internal kita. Kita tidak bisa mengontrol faktor eksternal. Contohnya orang marah-marah nih ketika tuh, ya itu hak dia marah-marah. Kita jangan terpancing gitu kan. Kita internal kita yang kita jaga. Oh, Bang Adamin ya udah, gue nggak mau tahu nih dia marah-marah, biarin aja. Nah gitu. Ini juga ke tim saya sering bilang ke tim saya, kita tidak bisa mengontrol faktor eksternal yang di luar kita. Kita hanya bisa mengontrol faktor internal kita. Dengan cara apa? Positive thinking. Jadi mulai dari diri sendiri, leadership-nya dari hati sendiri. Oh ya, leader-leader yang hebat itu, dia bisa menciptakan leader-leader yang lain. Seperti itu. Jadi apapun kondisinya selalu ingat, oh saya positive thinking. Ketika ada masukan dari orang lain, kita nggak boleh blaming. Kebanyakan nih contoh kasus nih, kenapa teman-teman misalnya berbisnis nih, ini kan berhubungan dengan bisnis ke depannya. Misalnya nih, oh Ibu masakannya nggak enak loh Ibu, rasanya asin. Apa yang kita ini? Pasti kita pengen membentengi diri dulu. Kita nggak bisa membentengin diri kita tadi harus by data. Loh kita mau dapat yang terbaik ya udah. Oh benar Bu, kita terima masukannya, ini asin. Kita nanti analisa by data. Misalnya nih ada yang bilang, wah Bu Fitra tuh orangnya jutek. Bu Fitra tuh orangnya nggak ngasihin. Tapi kita nggak pernah berhubungan sama dia. Itu kan faktor eksternal. Yang kita kontrol, oh itu masukan. Apa iya? Ya enggak. Tapi kita nggak pernah berhubungan sama dia. Gitu. Jadi aspek-aspek tadi ditangkal dengan positive thinking. Nah, supaya kita bisa positive thinking, itu saya selalu buat checklist. Saya selalu buat checklist. Checklist saya tuh biasa dari kuliah dulu sampai dengan sekarang, bahkan itu diajarkan oleh guru-guru di luar sana yang punya bisnis itu, mereka harus ada checklist. Misalnya nih, saya bangun jam 3:30 pagi. Mulai dari 3:30 pagi itu mau ngerjain apa aja udah ada. Nanti saya kalau mau WA ke saya boleh, nanti saya kasih contoh checklistnya. Jadi tim saya itu nggak boleh namanya, misalnya gini, mereka masuk jam 8, sampai dengan jam 5 sore itu mereka udah tahu mesti ngapa-ngapain. Harus checklist. Ketika mereka pulang, mereka check out nih, kasih ke grup check out. Oh iya Bu, saya tadi nggak sempat ngerjain ini, mereka silang nanti check out-nya. Tapi apa yang mereka kerjakan nanti mereka checklist. Oh mereka punya job pending buat besok. Akhirnya mereka juga tidak pernah memikirkan yang bukan goal mereka. Nah, tadi. Jadi kembali lagi Bunga, sebenarnya bagaimana kita berpositive thinking dan kita juga harus punya goal. Ketika kita ada usikan dari luar atau ada emosional dari luar, kita ingat nih goal kita apa. Contohnya nih, kita mau berangkat kuliah, goal kita kuliah. Ketika di samping kita, nggak usah kuliah deh, kita main aja. Berarti kita nggak ingat goal kita. Tapi kalau kita udah tahu goal kita, ya udah gue mau kuliah. Gitu. Bisa membantu ya Bunga ya? Jadi nggak belok ya. Terima kasih belok ya.
Ya Bunga, ada yang mau ditanya lagi? Sudah Bu, sudah cukup jelas dan sangat jelas bahkan. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama Bunga. Jangan lupa WA ya Bunga ya, nanti buat cicipin tumpengnya. Baik Ibu. Terima kasih Bu. Tuh dapat tumpeng mini loh. Siapa lagi yang mau bertanya? Izin bertanya Bu. Siapa ini? Bertanya, Bu. Anissa Bu. Anissa duluan. Ya, oke, Anissa. Bisa Anissa ya. dulu ya. Perkenalkan, nama saya Nisa Divya Putri dari kelas P1 Perpajakan NPM 210-51032. Di sini Anissa ingin bertanya, Bu. Di dalam usaha itu kan terdapat konsep pemasaran kan, Bu. Nah, di sini tuh pasti kita harus memahami konsep pemasaran dengan baik, Bu. Nah, konsep pemasaran dengan baik dan ideal itu contohnya seperti apa sih, Bu? Terima kasih. Oke. Tadi namanya Anissa. Ya. Anissa, kita nggak usah bahas jauh-jauh dulu deh. Kita masih di permukaan. Sebenarnya kalau mau bahas jauh banget tuh banyak banget ibu bisnisnya. Nah, jadi kita konsep pemasaran. Oke, yang pertama tadi kita harus tahu target segmen kita sebelum pemasaran tadi. Konsepnya. Yang pertama kita tahu dulu behavior geografinya di mana. Contoh nih, kasus ya. Kita ngomongin tadi kasus ya. Si Sedop ini mau memasarkan produknya yang menurut customer kita itu sudah valid produknya, sudah oke, sudah terima. Oke, kita memasarkan produk yang untuk ulang tahun misalnya. Produk yang ulang tahun. Kita cari dulu nih geografinya. Di mana nih? Oh, kita hanya di Bandar Lampung. Jadi kita bagaimana orang itu aware se-Bandar Lampung aja. Nggak usah perlu kita ngomongin kita ke metro, kita pergi saya mau nggak usah. Oke, Bandar Lampung dulu nih, katakanlah. Bandar Lampung dan sekitarnya. Terus kita tahu nih, orang yang bakal beli tumpeng kita ini yang biasa merayakan ulang tahun itu pengambil keputusannya siapa? Emaknya kan biasanya, ibu-ibunya. Berarti nanti kita bagaimana cara memasarkannya ke ibu-ibu tadi. Ibu-ibu yang mempunyai anak yang untuk ulang tahun itu biasanya kan sampai dengan 10 tahun lah mereka merayakan. Kita paham dulu, mereka tuh kolamnya di mana sih biasanya ibu-ibu ini? Kita intip-intip. Kalau saya tuh dulu cara intipnya gimana? Oh, saya intip nih, saya mapping dulu. Ketika mereka mau ulang tahun itu berarti anak TK dulu nih saya mapping. Saya kumpulin TK se-Bandar Lampung tuh di mana aja. Oh, TK Bandar Lampung. Apalagi sekarang dengan bantuan medsos ya. Sangat gampang di Instagram itu. Kita cari place-nya aja misalnya. Atau cari di Google. TK di Bandar Lampung. Keluar semua tuh di Google. Oke, nanti caranya supaya kita tahu ibu-ibu siapa. Mereka itu kan biasanya kalau ngantar anak sekolah tuh di place-nya ada ya. Di Instagram itu tulisannya TK Azahra. Nah, kita buka di TK Azahra. Kita follow-follow aja. Kita mau supaya mereka aware gitu. Oke, selesai Bu. Jadi mapping satu-satu. Saya tuh kasih PR ke tim saya. Kamu sekarang mapping bank, bagaimana semua bank itu kamu dapat PIC-nya dan tahu sampai seluk-beluknya. Berapa jumlah karyawannya. Kalau belum selesai satu bank, jangan pindah ke bank lain. Seperti itu teknik pemasarannya. Tujuan pemasaran tadi apa? Supaya orang aware. Bagaimana kita produk kita aware. Nah, sebelum mereka aware, kita tentuin dulu tempatnya di mana. Baru ke behavior-nya mereka. Oh, behavior-nya mereka mau ulang tahun anaknya, ya udah kita kasihlah produk kita yang ulang tahun anaknya. Begitu Anissa analoginya. Gimana Anissa? Sudah Bu, cukup. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Tadi yang berebut tadi siapa lagi? Sigi Taufik, Bu. Taufik. Saya Bu. Ya. Sigi Taufik, Bu. Oke, Sigi Taufik. Silakan. Senang loh ke teman-teman interaksi semua di sini. Harus dong. Ya, silakan Sigit. Perkenalkan, nama saya Sigit Taufik dari D3 Perpajakan kelas A.
Izin bertanya, marketing yang baik buat menjual bahan pangan seperti beras, itu seperti apa ya, Bu? Tanpa online gitu, Bu? Tanpa online. Ya. Kalau sebelum kita marketing, nah nih, saya akan bercerita dulu di kasus. Gimana ya itu? Sebelum kita memarketing suatu, marketing itu kan berhubungan dengan cost. Kalau kita mau marketingin, bagaimana nih? Saya tuh lebih suka kalau memang lagi, saya kan memang dari kuliah memang suka bisnis ya. Bagaimana kita mengelola kemampuan kita dulu yang ada, tanpa cost yang begitu besar untuk marketing di awal. Oke, nih jualan beras nih. Yang pertama tadi, kembali lagi ke segmentasi pasar. Yuk, kita mapping. Sekalian si Sigit, siapa yang butuh beras? Mau jumlah banyak atau jumlah dikit? Tahu dulu targetnya berapa yang akan dimarketingkan. Salesnya berapa targetnya dari marketing itu. Let's say kita ambil 100 kilo. 100 kilo, Sigit nih udah tahu dulu nih tadi yang Ibu share tentang segmentasi pasar. Market segmentasi. Nah, kemana nih? Mau ke Bandar Lampung atau kemana jualannya? Sebenarnya sih kakak saya yang punya usahanya, Bu. Kadang sampai ke Kota Bumi, Bandar Lampung, sampai Pringsewu. Ya area Lampung lah lebih jelasnya. Oke, area Lampung. Tadi kan bisa kita ambil contoh kasus 100 kilo deh. 100 kilo kita pecah jadi 10 kilo nih. Kita mau jualannya kemana aja nih misalnya. Oke, geografinya kita mau jualan katakanlah di Bandar Lampung. Nah, yang mau mengambil beras dalam jumlah banyak di Bandar Lampung siapa aja? Katakanlah kita mau fokus ke toko-toko kecil atau warung-warung. Nah, kita tahu dulu warung-warung ini berada di mana. Itu kan nggak perlu pakai online ya. Kita harus kenalan dulu siapa yang punya warung, warungnya di mana, atau mau ke rumah makan. Berapa jumlah rumah makan yang ada di Bandar Lampung untuk kita masukkan beras tadi. Nah, nanti kita coba tawarkan ke mereka, kita marketing ke mereka, akan muncullah dari 10, misalnya nih, dari 10 rumah makan itu, yang mau ambil beras di kita ada 5 rumah makan. Berarti baru 50 kilo. Sedangkan kita harus jual 100 kilo. Berarti kita harus menawarkan 20 rumah makan baru bisa terjual semua. Nah, jadi kita harus tahu dulu nih, kita targetin siapa dulu, bidikannya kalau panah itu biar tepat kita bidik dulu nih, panah kita mau kemana. Jadi selain target marketnya juga target kita mau jualan berapa ya, ya Bu ya? Target, bener. Harus ada target. Jadi bisa ngitung biaya kalau udah ada target. Udah Bu, kemana stepnya udah saya kasih tahu begitu sih. Jadi kita jangan kita kan memang dikasih akal dan pikiran, kita belajar udahlah rezeki sudah ditakar seberapanya aja. Tetap harus ikhtiar. Harus ikhtiar kita. Betul. Tujuan. Kenapa Git? Tadi mau nanya? Sigit? Ya kadang kita nih sering sama yang udah punya label gitu, Bu. Jadi udah punya nama berasnya itu kadang kita kalah sama yang kayak gitu. Kayak gitu. Okay. Ada customer nih sering percaya sama kita. Oke. Ya nyambung. Suatu produk memang mau nggak mau supaya ada brandnya itu, supaya orang ingat itu kita harus pertama kali juga siapkan brandnya. Kalau kita nggak punya brand, masuk aja orang gini. Contoh nih, kalau saya bisa ngajar tuh, contoh botol aqua, botol, tapi nggak ada merek. Ya orang bingung mau pilih yang mana. Tapi begitu disodorin ada merek satu, misalnya katakanlah let's say aqua, orang pilih mana? Akan pilih aqua pasti. Tapi begitu nanti label lagi nih, kita kasih label, misalnya apalagi Cleo misalnya, kan orang banyak pilihan. Nah, mau nggak mau Sigit juga nanti harus buat brandnya dulu, namanya, brandnya ciri khas. Setelah punya brand tadi 4 tahapannya, orang aware dengan brand kita, orang try, orang buy, setelah itu orang akan repeat. Nah, itu. Tahap kedua Git, harus ada Git, try.
Berarti harus ada budget untuk try ya. Ya, Harus mau ada model di situ untuk biar orang tahu ya. Memang iya juga sih, kalau nggak dicicip gimana mau tahu kalau itu enak ya. iya. Kalau makanan itu kan di lidah dirasain. Kalau bahan baku, misalnya kalau pakaian itu kan mesti cobain nih, cocok nggak sih, gitu kan? Oh, bahannya halus nggak, gitu. Dia jualan baju tapi nggak boleh dicoba. Aduh, gimana itu? Iya. Kalau bisnis yang lain kan bisa jadi dari testimonial, misalnya ada kalau kayak Bu Ade kan punya bisnis pendidikan, kita lihat nih aware-nya dari orang yang sudah pernah sekolah di sana gitu, testimonialnya seperti apa, alumni seperti apa, seperti itu. Iya, benar itu. Lagi dibenahin juga kok marketingnya, Bu. Gitu. Jadi kita bagaimana orang itu, Bu. ya? Git. Gimana sih, Git? Ya kalau kita misalnya label gitu, ada biaya lagi ya, Bu ya. Kamu mau jualan jangka panjang apa enggak, Git? Iya, yang Sigit alami itu, Bu. Kadang kalau kita masuk ke restoran tuh kalah sama yang punya label. Terus kalau kita itu kan harus bikin label, punya nama sendiri, tapi kan nambah biaya. Sedangkan kita nih biayanya cuma cukup segitu saja gitu loh. Kalau kita ngirim ke gudang, refaksinya tinggi. Bingung juga. Nah, cara marketing yang baik itu seperti gimana sih, Bu, biar beras ini laris di masyarakat gitu loh. Bingung juga. Kan ada celah di sini. Di sininya ada kendalanya. Banyak kendalanya sih, Bu. Setiap bisnis itu pasti ada kendala. Jadi kendala itu seperti kita gajah nih. Kita ngadepin mau makan gajah. Gajah itu gede banget. Nggak mungkin kita hap sekaligus. Supaya gajahnya kita makan nih, kita potong-potong. Jadi namanya key issue kalau saya bilang. Key issue itu tahu dulu nih. Yang jadi masalah produk kita nggak mau laku tuh apa? Selesaikan dulu. Oke, kita nggak bisa bersaing dengan yang besar. Ya udah kita ambil, jangan terlalu ini. Misalnya kita mau bersaing dengan orang yang punya brand. Jarak terdekat dulu deh. Misalnya nih, kita punya pabrik di kota B. Ya udah di kota B dulu kita pasarkan supaya orang tahu nih. Setidaknya untuk mencari modal tadi dia butuh personal branding aja deh. Oh, ini jualannya Sigit, ya udah beli dulu jualannya Sigit. Nanti kalau udah ada modal baru gitu. Nah, ini pengalaman saya. Jadi kalau seandainya Sigit mau memasarkan di kota Bumi, jarak tempuh Sigit dari Bandar Lampung, itu sudah memakan biaya berapa? Ya. Fokus dulu ya. Kalau memang ininya terbatas ya. Ya. Jadi jangan kehilangan akal. Oh, saya harus gede dulu, nggak punya uang, jangan. Semua itu ada peluangnya. Bangun aware-nya dulu ini berarti ya. Ya, aware-nya dulu. Lama-lama Sigit punya branding. Saya dulu pertama kali jual Fitra Spring Roll itu nggak ada namanya. Saya bilang kue risol aja. Lingkungan terdekat. Yang penting saya dapat untung dulu. Kalau dapat untung baru ada uang, kita beli kemasan yang bagus. Ya proses lah, by step kayak anak tangga kalau berbisnis itu. Nggak bisa kita, kayak saya nih misalnya, saya punya acuan pengen nanti usaha saya seperti McD. Nggak bisa saya mau nyamain kayak McD sampai sekarang. Step-stepnya banyak banget. Mau urus halalnya, hygiene-nya, semua. Jadi itu butuh dana semua. Peralatannya harus standarnya SNI semua. Sedangkan kami baru bisa beli kompor yang memang di pasar. Gitu. Jadi kita bertahap dulu. Kita punya mimpi besar, tapi start small. Big dream, start small. Dreamnya tetap harus big. Dreamnya tetap harus big ya. Tetap harus big dulu. Iya. Jadi kalau lihat itu jangan lihat langsung, oh orang ini udah gede banget, wajar gitu. Nggak usah. Kita lihat step-stepan mereka tuh apa. Jangan kecil hati. Wah, mereka udah punya brand gede. Nanti, sabar. Ya udah kita jual dulu di sekitar kita. Nanti bakal ada ini kita kumpulin. Berapa keuntungan kita. Gitu ya, Sigit? Kadang menjual itu sering emosi gitu, Bu. Karena nggak ini, barang kita tuh nggak terlalu, bukan terlalu, maksudnya nggak terjual gitu loh. Kadang emosi, namanya masih muda kan, Bu.
gimana sih kaumnya si ini. Kebetulan ruang lingkupnya di sini itu petani semua gitu Bu. Jadi kita nih harus menjualnya keluar. Nah kendala di luar tuh banyak orang yang udah punya label. Jadi susah. Jadi kalau sedikit bilangnya susah nih, di sini bilang susah, jadi susah. Yang akan termanage itu akan susah. Tapi begitu sih, oke, saya akan jualan, saya akan ada goalnya, ini harus terjual semua, saya positif thinking, pasti akan ada yang membeli. Mudah-mudahan. Kalau dari awalnya berdoanya susah, ya akan susah. God, apa yang ada dalam pikiran bawah sadar kita itu akan menjadi doa kita. Contoh nih hari ini, saya bilang ke tim saya, kemarin kan kita emang ada yang booking, berapa nih revenue hari ini? Masih 15 Bu. Ibu maunya 20, yuk sama-sama berdoa. Ya udah tercapailah 20 kita sehari gitu kan. Nah gitu. Jadi kalau kita ngomongin susah, waduh pagi-pagi ngomong, waduh bakal susah nih Bu jualannya. Bakal susah nanti. Tapi tadi namanya jiwa, namanya kita baru memulai berproses, itu harus mau nggak mau harus punya positive thinking. Pasti ada ini produk, nggak mungkin nggak ada yang beli. Nah cara memanage gimana emosinya? Ya udah, berarti dia bukan target market saya. Saya bangun awareness, dia nggak mau beli, berarti dia bukan target market saya. Ya kalau kayak gitu langsung beralih aja ya Bu ya kalau udah benar-benar nggak bisa ya. Iya, berarti dia bukan target market kita. Temukan dulu pola sukses target market kita, baru kita akan melakukan pola sukses yang serupa. Simple kok nanti gitu pola jalannya. Gimana sih Git? Baik Bu, makasih Bu ya atas penjelasannya. Nah, jangan emosi ya kalau jualan. Nanti nggak mau orang beli. Malah tambah nggak mau orang beli nanti Git. Kayak ini tadi ada yang chat yang mau bertanya, namanya Sinta. Ya Sinta silakan. Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Sinta Alfia, NPM 2001051028. Sinta mau nanya Bu, jadi gini, bagaimana sih Bu bagi seorang pengusaha yang membuka usahanya itu di daerah jalan raya, namun agak tepi gitu Bu. Sedangkan selama usaha ini kita sudah melakukan kayak promosi melalui media sosial, tapi itu tetap aja customer-nya itu kayak itu terus nggak pernah kayak yang lainnya gitu. Jadi Cinta tuh pengen nanya kayak kiat yang harus dilakukan lagi tuh apa aja sih Bu? Biar bisa kayak Ibu gitu. Nah, kita buat tadi kasus aja langsung ya. Sekarang Sinta jualnya di jalan raya mana, jualannya apa, bisnisnya apa, supaya kita bisa bedah langsung aja. Sinta di Purnawirawan 4 Bu, Gunung Terang. Sinta punya usaha kayak coffee shop gitu Bu. Coffee shop ya. Oke, coffee shop. Ya, nanti itu aja. Iya. Iya, karena coffee shop sekarang setiap langkah tuh ada semua. Jadi yang datang ke sana pasti orang-orang yang misalnya nih, contoh nih, Sinta punya coffee shop di Purnawirawan 1, tiba-tiba ada coffee shop lagi di Purnawirawan 2. Otomatis di persimpangan antara Purnawirawan 1 dan 2 itu masih, saya menentukan pilihan mau ke tempat Sinta atau ke tempat ini. Bagaimana cara menyiasatinya? Sinta harus punya value. Mengapa orang mau datang ke tempat Sinta? Itu PR-nya. Bagaimana cara orang supaya ke tempat Sinta? Nah, jadi harus ada pembedanya, produknya, cara pelayanannya, harus ada pembedanya. Kalau sama seperti kopi shop yang lain pasti nggak ada pembedanya. Orang juga mau datang ke tempat Sinta karena apa? Itu PR-nya. Nah, supaya karena apa itu nanti by data juga. Coba tanya, maunya konsumen itu yang disukain tempat Sinta tuh apa sih? Contohnya nih, saya suka ngopi itu di
Els Cafe misalnya. Walaupun ada coffee shop lain, saya sukanya ke Els Cafe. Saya suka misalnya Mocatello nih, Mocatello Coffee. Nah itu memang beda dari tempat yang lain rasanya, ngangenin gitu. Yang pertanyaannya, di tempat Sinta ini sudah ada produk yang ngangenin belum? Yang bikin orang lain tuh gini, kalau kita produk kita udah aware, pasti orang itu akan merekomendasikan ke orang-orang lain. Setelah mereka repeat. Produk unggulan ya berarti. Iya, produk unggulannya apa nih? Yang memang orang datang ke sana tuh itu yang dicari. Jadi walaupun sama-sama es kopsu, tapi ada bedanya, gitu ya? Berarti ada bedanya gitu ya, Bu ya? Ya? Yang buat kayak lebih unggul gitu berarti ya, Bu? Iya, betul. Kalau suasana tempat? Suasana tempat sih nyaman, tenang. Instagramable? Instagramable atau gimana? Ditanya dulu sama customer-nya. Jadi kita itu menyimpulkan segala sesuatu itu berdasarkan pengamatan siapa Kumpulkan data dulu berarti. Itu kan ada orang-orang yang datangnya itu aja tuh tadi Sinta. Nah, mulai cari data dari mereka. Kok seneng ke sini? Apa yang disenengin gitu kan? Apanya? Produknya kah? Suasananya kah? Servisnya atau apa? Tuh. Ada data sedikit baru nanti bisa dianalisis ya, Bu. Nah, kita jangan berasumsi kalau berbisnis itu. Oh, katanya. Benar-benar katanya, jangan katanya. Ya udah kita tanya benar-benar ke real pelanggan kita. Contoh nih, kalau orang datang ke KFC, ya karena ayamnya. Ya, betul. Tuh. Karena ayamnya. Jadi banyak kali kasus kita ya. Gimana Sinta? Bisa aja kamu sambil nanya, survei, biar orangnya seneng isinya. Nih gratis es kopsu 1, tolong isi surveinya, gitu. Ya. Tingkat manusia atau gimana, gitu ya mesti begitu memang. Sekelas perusahaan besar pun juga begitu ya. Mereka. Nah, kita kan punya mimpinya besar. Jadi, ngapain sih kita gede-gede gitu, ribet banget. Jangan, kita ikutin. Apa sih yang menjadi ini mereka? Ya, kalau misalnya untuk di modal atau apa, misalnya mau ganti suasana tempat susah, ya kita di servis, bisa di situ berbedanya, pembeda dari tempat lain. Kalau saya tuh paling sebel, misalnya nih saya pesen ya minuman, aduh saya mau ini deh diganti ini atau nggak terlalu manis, oh Bu, nggak bisa. Itu sudah apa namanya, udah standarnya Bu, nggak bisa dikurangi, nggak bisa ditambah. Sebel banget saya kalau kayak gitu. Cuma mau nambah gula atau ngurangin gula aja nggak boleh. Itu ada beberapa tempat yang kayak gitu tuh. Bete kalau udah kayak gitu. Tuh. Jadi kita udah resepnya mungkin Bu. Iya, tapi kan pelanggan kan ada ininya ya. Kalau menurut Bu Fitra gimana? Kalau misalnya pelanggan kayak saya diladenin atau nggak bisa Bu, pokoknya itu udah standar, gimana Bu Fitra? Ini sama Bu Ade ini sama seperti saya. Jadi kalau minum kopi nggak mau banyak gulanya. Nah, kita boleh nih analisa. Jadi kita tuh tidak menutup kemungkinan jangan produk gua paling bagus gitu kan. Saya pun tahu jumlah kompetitor nasi kuning di Bandar Lampung. Kita tanya customer, Bu pernah cobain di sana ya? Iya di sana kayak gini Mbak Fitra, lebih enak ini. Oke, dia lebih enak. Oke, keunggulan dia apa? Sama. Misalnya Bu Ade nih, misalnya Bu Ade bilang gini, saya nggak suka ini ya manis ya, nggak bisa Bu gini-gini. Ya orang lari. Nah, kita lihat dulu komponennya nih. Sekelas Starbucks aja, dia kalau gula kadang-kadang dipisah. Ya, betul. Masih bisa adjust. Iya. Jadi jangan maunya kita produktif, jangan. Kita harus banyak-banyak interview pelanggan kita, target market kita, maunya mereka apa. Tapi tetap pakai data. Ya. Misalnya yang satu bilang keasinan. Kita asinin banget, padahal dari 10 orang yang bilang aja cuma 2 orang. Gitu. Jadi by data ya semuanya ya. Data ya, jangan katanya gitu ya. Iya, katanya. Gimana Sinta? Udah cukup sih Bu. Kamu jualannya ada online-nya nggak? Udah. Bu, udah ada. Oh.
Ya, mungkin kalau Semalam online. tuh ada, semalam tuh ada kan yang kayak mesen dari online gitu kan. Terus kayak dibatalin gitu karena nggak tahu gunain aplikasinya gitu kan, karena lagi sendiri gitu. Jadi nggak diterima orderan gitu. Coba IG-nya lihat dulu. Kebanyakan nih, saya juga suka ngintip-ngintip ya, follower dari kompetitor. Makanya kita bagaimana lebih unggul itu, kita harus tahu nih, depan, belakang, kanan, kiri, samping. Kompetitor kita tuh, mereka tuh follow-nya siapa? Kalau seandainya kita nih, kayak tumpeng sedop ini, itu tuh ya rata-rata pelanggannya memang base-nya di Bandar Lampung. Metro tuh hanya sekian persen. Kalianda nggak ada. Kota Bumi nggak ada. Memang kita fokus tadi, kembali ke segmen tadi. Nah, Sinta coba lihat IG-nya. Kalau IG-nya bisa kelihatan tuh. Jangan-jangan usianya yang harus dibidik antara 18 sampai dengan 25, nanti Sinta follow-nya yang misalnya usianya 5 sampai dengan 12. Gitu. Dia tepat sasaran kita. Banyak faktor yang memang kita harus pikirkan. ya fokus mau kemana dulu tuh. Ya memang kan ke coffee shop banyak banget sih memang ininya. Banyak banget. Itu di satu jalanan aja bisa ada 3 berderet gitu kan ya. Berarti kamu harus pikirin ini orang mau ke sini apa sih lebihnya gitu. Pembedanya apa? Iya. Seperti itu. Kita udah lihat belum? Kalau saya tuh lebih emang jadi pengamat. Ada kue yang sekarang yang memang diisi dengan emas ya. Itu diambil viralnya. Jadi dia jual kue itu bagaimana Gojek ngantri, semuanya ngantri, nanti mereka makan kue itu ada yang dapat uang, ada yang dapat emas. Oh, ya. Kecil gitu kan. Marketingnya itu. Iya, marketingnya ya berbagai macam cara Sinta. Atau memang temannya yang datang ke sana referensikan ke teman yang lain gitu. Bagaimana dia bisa mengajak. Promonya bisa berbagai macam promo. Misalnya kalau mereka beli 5, bawa teman berlima, misalnya datang berlima, nanti free 1. Free 1. Free-nya es kopsul atau apa gitu ya. Jangan yang terlalu mahal juga misalnya. Atau dapat diskon 25%. Ya benar, itu harus ada budget. Masukin ke biaya marketing itu. Ya nggak, Bu? Kalau ngasih-ngasih ya, betul, ke biaya marketing kita. Ngasih-ngasih gratisan, diskon itu tuh harus tetap dihitung. Jangan kayaknya gue mau kasih diskon lah, kasih aja gitu, tapi tanpa menghitung. Nah, iya juga ini Ibu Ade. Pasti teman-teman nih kalau berbisnis itu jangan lupa juga setiap transaksi itu harus dibukukan. Nah, dicatat. Memang nanti tugas mereka ini sampai ada laporan keuangannya kok, setidak-tidaknya cash flow kok, Bu. Iya, harus punya cash flow. Jangan sampai kita, wah ini dana pribadi buat bisnis nanti kan. Oh iya. Gitu, itu nggak boleh. Biasanya kalau yang punya warung di rumah suka gitu ya. Nggak ada kembalian, ambil uang di dompet. Atau enggak, itu di rumah habis, ambil di warung, nggak dibayar. Ujung-ujungnya tekor. Orang saya aja itu sebagai managing director, kalau saya bilangin, ada teman saya minta dong nasi kuningnya berapa box, itu muncul nanti. Begitu pulang mobilnya ditagih. Sekian, Bu. Harus bayar ya, kita juga ya. Iya. Oke, gimana Sinta? Udah ada bayangan? Udah, kreatif lah, kreativitas lah itu. Bisa lah insya Allah. Ya. Rumahnya kan dekat ya. Oh iya, dekat itu. Gunter. Oke, gimana? Masih ada yang mau nanya? Salsabila, Bu. Iya, Salsabila ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Nadifa dari kelas B di 3 Perpajakan. Bu, bagaimana sih Bu caranya supaya kita itu nggak terlalu overthinking sama perkataan orang yang menjatuhkan kita dalam usaha gitu, Bu? Bagus.
Kembali lagi saya bilang, kita tuh harus punya purpose of life. Purpose of life itu sama dengan goal, tujuan. Contohnya kita nih punya tujuan ke Surabaya. Kita tentuin nih tujuan kita ke Surabaya. Ya udah kita fokus Surabaya. Jangan sampai nanti ada orang bilang, wah Surabaya lagi kayak gini. Ya kita cari datanya, faktanya. Oh ternyata Surabaya itu nggak macet. Yang lebih kita lebih cepat naik pesawat. Ya udah kita fokus ke Surabayanya. Jadi kita nggak dengar lagi kata-kata yang oh Surabaya lagi begini. Jadi goalnya aja. Fokus dengan goal. Jadi nggak perlu lagi nih orang yang bilang gini, ya udah saya punya goal ini ya, cuek aja. Seperti tadi ya temennya ya, kayak si Bunga ya tadi ya. Ya, Iya, Ibu. emosional. Ya, seperti Bunga tadi. Jadi kita tidak bisa mengontrol faktor eksternal. Yang bisa kita kontrol faktor internal kita. Faktor internal itu seperti apa? Kita punya goal. Kita fokus sama dengan goal kita aja. Positive thinking. Kalau ada yang bilang, wah nyinyirin nih, wah usahanya gini-gini, ya kita analisa by data. Oh, usahanya itu ini nih, nggak enak makanannya. Ya jangan kecil hati, nggak enak karena apa? Dianalisa. Oh ternyata benar nih makanannya nggak enak, saya harus bebenah seperti itu. Kegambar nggak salsa? Iya, Bu. Yang bikin nih kita bahas aja deh. Yang bikin salsa down tuh apa sih sebenarnya? Jadi kan saya buka usaha jualan kayak strap masker gitu ya, Bu. Terbuat dari manik-manik. Nah, saya pernah menawarkan ke dua teman saya, yang A dan B. Jadi si A ini saya mau beli, terus diceletuk sama si B. Bahannya terlalu alay, kalau kamu pakai kayaknya nggak cocok deh. Terus jadi yang A ini nggak jadi beli, oh nggak pantas ya. Dari situ aku jadi down gitu, Bu. Jadi overthinking, oh bener nggak sih usaha saya ini kayaknya jelek banget, apa kurang cocok di kalangan anak muda sekarang gitu. Jadi nggak pede jualnya, Bu. Ya artinya kan dia memang target marketnya itu harus banyak. Jadi kita namanya validasi produk. Kalau emang dia nggak suka, oke. Pertama, dibuat data, jangan overthinking, jangan down. Oke, dia manik-maniknya nggak tahu suka yang seperti ini. Coba kamu tawarkan lagi ke teman yang lain. Akhirnya akan mengerucut. Oh ternyata benar produk saya ini manik-maniknya terlalu alay. Menurut mereka gimana sih? Coba kamu buat lagi produk lagi. Namanya eksperimen itu namanya. Coba eksperimen lagi dengan produk-produk yang oh ya. Jadi kita punya pilihan. Nah, kalau memang dia bilang begitu, teman-teman tadi, coba tawarkan lagi. Kamu suka nggak dengan begini? Ternyata dia suka. Artinya setelah dirubah ya Bu ya, tawarin lagi ya Bu ya, ke orang yang sama. Gitu. Iya. Jadi kita jangan gampang dibilang sedikit aja, disentuh sedikit aja udah ngambek, nggak usah. Kitanya Ya, yang emang oh oke, saya terima ini, coba saya perbaikin. Ya, Bu. Nah itu, jadi kalau namanya orang pebisnis itu nggak boleh baper. Iya, capek kalau baper itu. Si A bilang ini kita baper, si B bilang ini kita baper. Ya, Bu, terlalu overthinking, Bu. Ya, justru kamu dapat data itu berarti Salsa. Berarti kan ada data, oh ini beberapa orang yang usia rentang sekian, gendernya perempuan nggak suka yang kayak gini, atau nggak suka warnanya, bahannya yang ini. Itu kan kamu bisa jadi data itu berarti. Data gratis ya, dapat. Iya. Jadi semacam survei. Katakanlah gini, supaya nggak baper, oke ini tahap saya belajar. Gitu. Kalau ngomongin tahap belajar ya udah, orang mau masukin apa aja, saya aja sering kok dulu bilangin, wah ini uratnya nggak enak, ini. Oke Bu, yang enak itu seperti apa? Saya pernah beli loh, katanya di rumah makan A itu enak banget uratnya. Oh saya langsung pergi nih naik motor cepet-cepet, pergi beli urat di sana. Oh gini, udah kita coba try lagi, kita buat yang lebih enak. Justru yang nyinyir tadi, bukan nyinyir, kalau saya bilang mereka memberi informasi. Kita cobain lagi, Ibu, menurut Ibu gimana Bu? Mbak ini udah mendekati sedikit lagi. Justru orang-orang yang begitu memberikan kita informasi realnya, data sebenarnya. Mereka mengungkapkan apa yang mereka mau sebenarnya. Jadi positive thinking.
Karena temen aja cara ngomongnya gitu kali ya, Bu ya. Iya. Ini ada pilihannya. Kita itu kalau lagi berbisnis, mau pilih orang yang komplain, cerewet, atau orang yang memang nggak sesuai, mereka kabur. Mendingan yang cerewet, komplain ini. Mereka tuh lagi komplain ngasih informasi sebenarnya. Daripada mereka nggak cocok, kabur. Justru malah kita bisa gali lebih dalam ya dari kecerewetan mereka itu ya. Masukkan data berarti. Iya, data lagi kan kita kan. Nah, begitu mereka sudah puas dengan produk kita, dia akan menyebarkan produk kita kemana-mana. Karena dia merasa berjasa nih. Nah, saya berjasa nih, kata dia. Dia si Fitra nih, katanya Bu Fitra nih oke nih. Saya kasih masukan nggak pernah marah. Justru masukan saya dijadikan data buat dia untuk membesarkan bisnis dia. Dia bangga. Dia akan cerita kemana-mana. Masukan gue tuh jadi bagus produk dia gitu kan. Dia malah jadi mempromosikan secara gratis untuk kita ya. Betul. Ya, Alfa ya. Ya Bu, terima kasih Bu. Iya, sama-sama. Good luck ya, sukses ya. Jangan patah semangat ya. Iya Bu. Ada lagi yang mau nanya? Ini udah nggak kerasa, udah 1,5 jam kita ini. Interaktif. Alhamdulillah banget ya. Iya. Sebenarnya ini kesempatan bagus loh, yang apalagi misalnya nih yang tadi kemarin itu saya tugasin belum, aduh Bu kok idenya belum ini juga ya, fix juga ya Nas. Kalau mau ditanya boleh nih, mumpung ada Ibu Fitra, Bu saya ada rencana mau bikin gini, gimana ya Bu? Kesempatan loh ini. Ada lagi? Jadi fondasinya dulu Bu Ade. Jadi kalau mau berbisnis itu kita harus by data, dan memang nggak boleh asal seruduk aja, mau misalnya, wah saya mau jual ini, pokoknya mau jual dulu gitu. Kalau tahap awal kita, oh ya, coba kita bidik dulu segmentasi pasarnya kemana. Bu, kalau misalnya nih, dia benar-benar baru mau mulai, kita nentuin barangnya dulu atau targetnya dulu, target marketnya dulu? Kalau saya biasanya sih sudah ada produknya. Misal produk nih, kita baru mulai nih mau cari produk, bingung nih. Cari aja produk yang memang dicari di pasaran. Memang orang kategori gitu loh. Yang memang produk itu nggak ada yang benar-benar baru. Cuma bagaimana kita mengemas dan punya value gitu. Ah iya, itu pembedanya apa tadi itu kan, biar kita bisa bersaing. Ah ya, betul. Sama ya itulah, ini data muka. Menentukan target market juga kita harus ada data kan Bu ya. Iya betul. Produk kita ini kira-kira cocoknya dari sisi desain atau dari kegunaannya, siapa sih yang beli? Nah, ke situ baru enak ya ininya ya, flow-nya ya. Kita pelajarin mulai dari kompetitor. Ah iya, kompetitor. Nah, itu masukkan lagi tuh, kompetitor. Belajarlah dari kompetitor. Oh, kelebihan dia apa? Oh, saya mau buat ini. Kan tidak ada yang sama. Mereka punya target market sendiri. Iya, berarti itu yang problemnya si Sinta tadi ya. Bisa tuh, harus lihat juga kompetitornya. Kok rame sih tempat dia, apa sih? Kok ke sana mau, kok ke gue enggak gitu kan. Terus kita buat sesuatu yang beda lagi gitu ya. Jadi kalau sama kompetitor itu, kita nggak perlu membatalkan penggaris itu. Kita anggap tuh penggaris nih. Kita nggak perlu batalkan penggaris dia, tapi kita panjangkan penggaris kita. Ah iya, nggak boleh saling sikut, bener itu. Ada etikanya nih, ada etika bisnisnya juga itu nanti, ada materinya juga. Jadi nggak perlu kita patahkan penggaris dia, ya udah kita lebih panjangkan aja penggaris kita. Iya, dia 30 cm, kita 60 gitu ya. Betul, analogi begitu. Seperti itu. Ya benar. Sama ya. Saya ini bukan bikin project itu biar mereka itu juga jangan cuma teori aja, maksudnya yang nggak usah harus yang muluk-muluk, tapi seenggaknya ada beberapa step yang sudah pernah mereka dapatkan. Jadi kan belajar dari pengalaman itu jauh lebih melekat dibanding kita baca teori gitu kan. Betul.
Iya, jadi sama semangatnya siapa tahu kalau memang berhasil, bisa lanjut usahanya, why not gitu. Jadi makanya maksud saya yang serius gitu loh, jangan sekedar pokoknya yang penting gue udah bikin project deh ya. Jadikan ini sebagai pengalaman ya, pengalaman itu mahal. Boleh tuh pengalaman Bu Fitra panjang sekali itu mahal sekali tuh. Belum tentu orang lain bisa seperti itu pengalamannya, ya kan Bu ya. Oke, gimana nih anak-anak? Gimana kelas? Anak-anak orang umurnya setengah umur saya sih, Bu. Jadi saya panggilnya anak. Ayo kelas, masih ada yang mau ditanyakan lagi tidak? Cukup? Tumpeng mini nanti boleh lewat ada atau nanti ke saya langsung boleh nanti. Ya, itu kan tadi ada beberapa nama nih udah saya catat, Bu. Jadi nanti mungkin mereka boleh WA ke Ibu, tapi nanti saya kasih daftar namanya ya, Bu ya. Baik, siap. Tahu kan di mana tumpeng sedop? Sedop nasi kuning dan tumpeng. Oke, jadi mungkin ini juga udah asar ya, Bu ya, Bu Fitra. Iya. Terima kasih sekali, Bu. Ini memang ini inisiatif dari saya sih mau mendatangkan pembicara tamu. Jadi karena ya saya berpikir juga kalau cuma sekedar baca itu nggak apa ya, ada beberapa yang memang itu sebenarnya lebih banyak dari pengalaman yang bisa kita ambil dari pengalaman orang lain. Jadi makanya saya berkeinginan untuk mendatangkan beberapa pembicara lah ya. Kalau saya terus yang ngomong 16 pertemuan juga bosen. Jadi biar ini juga, dan pengalaman orang kan beda-beda. Belum tentu saya pengalamannya sama dengan yang orang-orang lain yang akan saya undang itu. Jadi yaitu sebagai pengkayaan bagi mahasiswa ya, untuk kemudian juga karena kita dimudahkan juga sih ini dengan kuliah online ini seperti ini kan. Jadi malah justru ya itu hikmahnya seperti itu. Tapi memang ya sulitnya ya mahasiswa juga sulit beradaptasi. Saya juga sulit sebenarnya, dosen juga yang tadinya gaptek terpaksa harus tahu dengan teknologi seperti itu kan. Kemudian tugas-tugas semua. Jadi iya, harus relevan juga. Tuh. Relevan mau menghadapi perubahan. Ya, adaptasi harus ada, beradaptasi itu harus cepat. Kalau enggak kita ketinggalan. Ya itu kayak BlackBerry, Kodak ya. Nah, itu contoh-contoh nyata. Iya, betul. Arogansi mungkin ya. Sama Sony juga kan. Sony juga udah ya nama-nama besar yang itu memang itu benar harus adaptasi itu harus kita lakukan ya, kalau tidak kita bisa tergusur. Baiklah kalau begitu kita coba ya saya simpulkan sedikit bahwa dari pertemuan kita sore ini ya ada beberapa yang bisa kita terapkan dalam kehidupan berusaha kita insya Allah nantinya. Ya, bagaimana kita menetapkan target market, dan satu lagi yang paling penting yang saya garis bawahi dan saya tulis besar-besar itu data. Jadi ini saya sambil dengerin, saya sambil nyatet, Bu. Saya ini orangnya tipenya yang harus mencatat tuh. Itu saya nyatet tuh di sini apa ininya masukannya semua itu. Ini saya karena orangnya cepat melupakan, jadi harus tertulis ya. Jadi termasuk ini ya, jadi yang saya garis bawahi itu data itu penting sekali karena untuk kita melaju ke tahapan bisnis selanjutnya itu harus kita ada data ya. Oke, untuk yang sudah bertanya nanti bisa langsung aja ya Bu ya kali ya ke WA Ibu. Oke, nanti saya ini kan ya, saya kasih daftarnya, WA-nya sudah ada, dan kemudian untuk absensi hari ini sudah saya masukkan ke chat kita ya, di dalam chat di Zoom. Oke, baik. Terima kasih Bu Fitra atas sharingnya sore ini. Semoga apa yang sudah kita share kepada mahasiswa-mahasiswa tersayang ini bisa menjadi tambahan pengalaman ya,
pengalaman belajar dari mendengarkan sharing. Semoga bisa bermanfaat bagi mereka nanti. Semoga mereka juga bisa menjadi usahawan, usahawati, penerus dari kita. Oh, kita, saya pengusaha apa enggak? Saya dosen aja lah di sini. Oke, mudah-mudahan nanti jika ada kesempatan, siapa tahu kita bisa bertemu. Entah apa kita bikin webinar, Bu. Boleh nanti ya, kita lanjut ya. Kita lanjut nanti ya. Oke, sebagai pengundang, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bu Fitra atas sharingnya hari ini, atas waktunya dan kesempatan untuk join di dalam kelas ini. Dan kepada mahasiswaku, silahkan diresapi apa yang sudah kalian dengarkan hari ini. Semoga bisa menambah wawasan kalian. Baiklah, mari kita tutup pertemuan kita dengan mengucapkan lafal hamdalah. Alhamdulillah, Rabbil alamin. Oke, Bu Fitra, makasih Bu. Ya, sama-sama. Sukses selalu ya. Ya, sukses tumpeng sedopnya ya Bu ya. Salam buat Pak Su. Oh iya, iya siap. Oke, ya kelas kalau udah ini ya, silahkan diisi ininya, absensinya. Kita berjumpa lagi di kuliah minggu depan. Oh ya, minggu depan kuis 1 pekan keempat harus sesuai timeline. Jadi kita kuis ya, yang 3 kelas yang saya ajar kita hari Selasa dan Kamis sesuai jadwal masing-masing kita kuis 1. Oke, saya tutup kuliah kita hari ini dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kasih. Ya, boleh Lev, silakan. Terima kasih Bu. Oke. Terima kasih Bu. Sukses ya semua. Ya. Bu.